Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Kali ini kita akan membahas mengenai sirih ya. Ada sirih hijau, sirih merah, sirih hitam. Nah, sirih hijaunya mungkin setiap rumah udah ada yang punya. Mungkin sirih merah nih. Kalau sirih hitam memang masih agak apa namanya ya? Masih agak langka teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan berbagi teknik budidaya sirih merah di rumah ya teman-teman, di pot khususnya ya. Ini di lantai 2 atau di rak kedua tingginya ya, jadi di tengah-tengah. Kalau yang di atas itu buat kaktus, yang di bawah paling bawah buat lidah buaya, tengah-tengahnya buat sirih merah. Dan ini ada berapa pot, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ada 11 teman-teman, belum yang di lantai juga ada. Kemudian kemarin ketika awal-awal saya budidaya itu memang dari temen itu bilang, sulit Pak, ini sulit sekali untuk budidayanya. Nah, saya juga agak takut, akhirnya saya jarang budidaya karena sudah memanjang. Akhirnya saya cobalah, saya potong, kemudian saya setek, ternyata tumbuh. Nah, dari situ akhirnya kita bisa budidaya sendiri teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, ternyata di pot kita modifikasi dengan pot-pot yang agar lebih cantik ya. Nah, ini ternyata lebih bisa muncul bisa tumbuh dengan baik teman-teman. Bahkan karena terlalu panjang, bagian kita lingkarin gitu, secara posisi kita lingkarin. Nah, kalau memang udah terlalu panjang banget ya sudah, kita potong, kita kembangkan lagi di pot berikutnya gitu teman-teman. Dan menurut saya dari informasi awal itu katanya sulit, ternyata kok nggak sulit gitu. Tapi ya nggak tahu sih, kata orang kan beda tangan beda hasil beda proses, yang kita tahu juga. Dan hampir nggak ada kendala sih soal ini ya. Paling ini aja sih, ini kutu putih nih teman-teman ya, kena. Hampir nggak ada kendala sih kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya mengembangkan sirih merah itu nggak ada khusus. Jadi memang ini banyak ya, ketika kemudian sebagian warga kita itu ke obat pabrikasi, ternyata ketika mereka udah mentok larinya ke sini teman, obat-obat tradisional dari alam ya, dengan sirih merah, kemudian buat sakit gigi, kemudian macam-macam teman-teman. Ini banyak sekali manfaatnya ya sirih merah ini ya. Jadi orang sekarang mulai kembali ke alam, nah kemudian mengkonsumsi sendiri, menanam sendiri, sehingga bisa bisa meminimalisir adanya sakit dan sebagainya, sehingga juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya berobat dan sebagainya. Jadi memang untuk penyakit ringan, kemudian yang bisa diobati dengan sistematis, maksudnya terus-menerus dengan mengkonsumsi itu. Jadi teman-teman nggak perlu dong misalkan obat-obat modern dan sebagainya, yang tentunya pasti banyak dampaknya atau efeknya bagi tubuh. Nah, kalau obat-obat tradisional ini memang ya ini memang dari alam gitu ya, kita bisa manfaatkan, kita bisa budidaya, dan kita bisa istilahnya kita bisa manfaatkan sendiri gitu loh, untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan dan sebagainya teman-teman. Dan ini memang terlihat mudah sekali. Ini udah cukup panjang nih, udah cukup sih untuk dipangkas, untuk dipotong jadi budidaya sendiri. Ini juga ini udah cukup panjang nih teman-teman, ini juga cukup panjang. Nah, kemudian ini ada juga ini tumpang sari ya, ini ada cabai, nanti kita pisahkan teman-teman. Jadi kita juga fokus ke cabai buat mahal ya, jadi kita bisa pakai sendiri nanti pelan-pelan ya. Kemudian ini juga pantas untuk dipangkas, itu juga ujung. Nah, oke, ini baru kemarin ya, belum lama, tapi udah mulai tumbuh. Nah, itu sih. Jadi teman-teman mungkin yang memang belum termotivasi, mudah-mudahan dengan adanya video ini akhirnya ingin menanam sirih merah teman-teman. Nah, kita berada di perumahan ya, cuma 20 rumah ya, di perumahan klaster Ganda Arum Presiden 2 nomor 1 di Kampung Rawa Atuk, Cibening, Setu, Kabupaten Bekasi. Udah perbatasan sama Harvest ya teman-teman ya. Nah, jadi ada sih beberapa orang yang minta COD untuk area situ, kita masih bisa teman-teman. Area situ ada juga langsung datang ke lokasi.
Yang penting mungkin yang perlu diperhatikan adalah kerapian aja sih, lebih rapi aja sih. Demikian tentang pengenalan sirih merah dan mudahnya dalam budidaya sirih merah. Terima kasih, selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, subscribe, and nyalakan loncengnya ya. Kebun Zuhdan.